Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 1704411000007 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang COVID-19. COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen perusahaan yang mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk menciptakan sistem tata kelola yang paling sesuai. COVID 2019 dikeluarkan oleh Asosiasi ISACA tahun 2019. Ada 6 prinsip sistem tata kelola COVID 2019. Yang pertama ada provide stakeholder value. Jadi di setiap perusahaan membutuhkan tata kelola untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan menghasilkan value bagi perusahaan. Yang kedua, holistic approach. Sistem tata kelola perusahaan dibangun dari sejumlah komponen yang bekerja secara holistik atau secara satu kesatuan yang menyeluruh. Dan yang ketiga, ada dynamic governance system, artinya bersifat dinamis. Jika terdapat perubahan sistem tata kelola, maka dampak tersebut harus dipertimbangkan. Dan yang keempat, governance distinct from management, atau kita harus mampu membedakan antara tata kelola dan manajemen. Dan yang kelima, tailored to enterprise needs, harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan menggunakan faktor desain sebagai parameter untuk menyesuaikan prioritas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang keenam, end-to-end governance system, harus mencangkup perusahaan secara menyeluruh, baik fungsi TI saja, bahkan semua teknologi dan pemrosesan informasi dalam perusahaan. Prinsip kerangka kerja tata kelola COVID 2019 ada 3. Yang pertama, based on conceptual model, yang artinya harus berdasarkan model konseptual dengan mengidentifikasi komponen kunci dan hubungan antara komponen untuk memaksimalkan konsistensi atau automasi. Dan yang kedua, open and flexible, artinya harus bersifat terbuka dan fleksibel, harus bisa menambah konten baru dan kemampuan untuk mengatasi masalah baru secara fleksibel dan menjaga integritas dan konsistensi. Dan yang terakhir, align it to major standard, harus laras dengan standar framework terkait yang relevan. Komponen COVID 2019 ada 7, yaitu yang pertama, proses, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga kebijakan dan prosedur, dan yang keempat aliran informasi, dan yang kelima budaya dan perilaku, dan keenam keterampilan, dan yang terakhir ada infrastruktur. Prinsip-prinsip COVID Performance Management. COVID Performance Management harus sederhana untuk dipahami dan digunakan. Dan kedua, COVID Performance Management harus konsisten dan mendukung model konseptual COVID. Dan yang ketiga, COVID Performance Management harus memungkinkan manajemen kinerja sebuah jenis komponen sistem governance, harus memungkinkan juga untuk mengelola kinerja proses serta kinerja jenis komponen lainnya, misalnya struktur atau informasi organisasi. Dan yang keempat, COVID Performance Management harus memberikan hasil yang andal, dapat diulang, dan relevan. Dan yang kelima, COVID Performance Management harus fleksibel sehingga dapat mendukung persyaratan sebagai organisasi dengan prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Dan yang terakhir, COVID Performance Management harus mendukung berbagai jenis penilaian, dari penilaian mandiri hingga penilaian formal atau audit. Rancangan desain tata kelola COVID 2019 dengan menggunakan toolkit. Pada desain terbaru COVID 2019 ada 4 tahapan pembuatan desain guide tergantung kebutuhan perusahaan. Yang pertama, mengetahui kondisi dan strategi tata kelola perusahaan. Dan beberapa ada tahapan, yaitu memahami strategi perusahaan. Kita harus bisa memahami tujuan perusahaan, memahami profil resiko, dan memahami isu terkait IT saat ini. Dan yang kedua, menetapkan lingkup awal pada sistem tata kelola perusahaan dengan tahapan memperhatikan strategi perusahaan, memperhatikan tujuan perusahaan, dan kita harus memperhatikan profil strategi perusahaan, dan terakhir memperhatikan isu yang terkait IT saat ini. Tahapan ketiga, melakukan perbaikan atas lingkup awal sistem tata kelola dengan tahapan memperhatikan landscape ancaman, memperhatikan keharusan kepatuhan,
memperhatikan peran IT bagi perusahaan, memperhatikan model sumber IT, memperhatikan metode implementasi IT, dan memperhatikan strategi adopsi IT, dan yang terakhir memperhatikan ukuran perusahaan. Tahapan yang keempat, menghasilkan desain sistem tata kelolanya, dengan kita harus menyelesaikan konflik prioritas, menyimpulkan desain sistem tata kelolanya. Ada 11 desain faktor. Yang pertama, enterprise strategy, yang kedua, enterprise goals, dan yang ketiga, risk profile, dan yang keempat, information and technology related issues. Yang kelima, threat landscape, yang keenam, compliance requirement, yang ketujuh, role of IT, yang ke-8, sourcing model for IT, yang 9, IT implementation method, yang ke-10, teknologi adoption strategy, dan yang ke-11, enterprise size. Kenapa desain faktor ini diperlukan? Karena akan berdampak pada penetapan prioritas manajemen objektif. Jadi, setiap perusahaan memiliki komponen yang bervariasi dan biasanya setiap perusahaan berbeda-beda. Desain faktor pertama, strategi perusahaan, dengan ada 4 tahapan. Yang pertama, growth atau pertumbuhan. Artinya, perusahaan tersebut fokus pada pertumbuhan, misalkan penghasilan yang berkembang. Yang kedua, innovation atau inovasi, yang artinya perusahaan tersebut fokus untuk mendapatkan produk dan layanan yang berbeda pada kliennya. Dan yang ketiga, cost leadership, yang artinya perusahaan harus fokus pada upaya minimalisasi biaya. Dan yang terakhir, client service, artinya perusahaan fokus pada pemberian layanan pada klien. Desain faktor kedua yaitu tujuan perusahaan atau enterprise goals. Di sini dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada dimensi finansial, dimensi customer, dimensi internal, dan dimensi growth. IG 01-4, dimensi finansial, yang artinya tujuan organisasinya atau perusahaannya yaitu produk dan layanan yang kompetitif. Yang kedua, risiko bisnis yang dikelola. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal. Dan yang keempat, kualitas informasi keuangan. Sedangkan EG 5 sampai ke EG 07 yaitu dimensi customer, dengan tujuan perusahaan, budaya layanan yang berorientasi pelanggan, layanan bisnis yang terus-menerus, dan ketersediaan, dan kualitas informasi manajemen. IG 08 sampai IG 011 yaitu dimensi internal, dengan tujuan perusahaan, optimalisasi fungsi proses bisnis secara internal, optimalisasi biaya proses bisnis, keterampilan, motivasi, dan produktivitas staf, dan terakhir kepatuhan dengan kebijakan internal. IG 012 sampai IG 013 yaitu dimensi grow, dengan tujuan perusahaan mengelola program transformasi digital dan inovasi produk dan bisnis. Selanjutnya ada desain faktor ketiga yaitu risk profile. Di sini sudah tercantum permasalahan dengan kategori IT investment, decision making, portfolio definition, dan maintenance. Yang kedua, program dan project life cycle management, dan yang ketiga IT cost and oversight, dan seterusnya. Begitu juga dengan desain faktor 4, information and technology related issues, dengan beberapa referen, begitu juga deskripsinya. Selanjutnya yaitu tahapan toolkit. Kita ambil contoh 4 desain faktor saja. Yang pertama, desain faktor 1, memahami strategi perusahaan. Desain faktor kedua, tujuan perusahaan. Desain faktor 3, memahami profil resiko. Desain faktor 4, memahami masalah terkait information dan teknologi. Dan yang terakhir ada initial scope atau kesimpulannya. Pada tahap pertama, enterprise strategy, kita akan memberikan bobot 1 sampai 5 pada tahapan DF atau desain faktor 1, misalnya growth atau pertumbuhan dengan bobot 2, inovasi 4, cost leadership 5, dan client service 1. Setelah mengisi bobot pada worksheet DF1 dan seterusnya, berikut ini contoh grafik laba-laba yang menunjukkan desain faktor yang pertama atau strategi perusahaan, begitu juga dengan desain faktor selanjutnya. Tahapan kedua, enterprise goal atau tujuan perusahaan, kita memberikan bobot 1-5 pada desain faktor kedua sama seperti sebelumnya. Setelah mengisi bobot tersebut, akan muncul grafik pada gambar berikut ini.
Tahapan yang ketiga, risk profile. Kita memberikan bobot 1-5 pada desain faktor 3 sama seperti sebelumnya. Di sini kita memberikan bobot kepada impact 1-5 dan likelihood 1-5 dan nanti akan dijumlah menjadi risk ratingnya. Tahapan keempat, Information and Technology Related Issues, menyatakan bahwa isu-isu permasalahan yang terkait informasi dan teknologi apa yang perlu diperhatikan pada tata kelola teknologi informasi pada perusahaan. Kita memberikan bobot 1-3 pada desain faktor 4 menurut tingkat kepentingannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau initial scope, yaitu rekapitulasi hasil dari prioritas DF1, 2, 3, dan 4. Contohnya sebagai berikut. Dari 0 sampai 100 itu adalah prioritas, sedangkan 0 sampai -100 itu bukan prioritas dari sebuah perusahaan.